Baik, beliau adalah kelahiran Jakarta 1 Oktober 1981. Beliau saat ini sedang Beliau menempuh mengajar di pendidikan PAUD program Ajarak Sastra Karang 1 Mulia, Fakultas Karangtengah, Kota Pendidikan Tangerang Ilmu pada Pengetahuan tahun dan Tinggi 2016. semester 7 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Beliau pada saat ini mengajar di TK Widya Siwi, Karang Mulia, Karangtengah, Kota Tangerang dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Baik, beliau ada Bapak. Saya akan mewakili Bu Rosilawati. Baik, sudah terhubung ya, mohon maaf. Ya, saya tes terlebih dahulu Ibu Rosilawati. Ibu Rosilawati. Halo Ibu. Ya, halo Ibu. Belum terdengar suaranya? Oke, alhamdulillah sudah terdengar suara saya. Baik, sudah terdengar jelas Ibu. Silakan dilanjutkan. Baik, mohon maaf ya, memang kita tidak bisa prediksi. Oke, tadi kita mau tepuk semangat dulu ya teman-teman ya. Untuk peserta boleh tetap semangat pagi ini. Kita tepuk semangat dulu yuk. Ikutin Bu Rosi ya, Bu Rosi. Ya, yuk, tepuk semangat. Semangat, 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 hore. Oke, kita mulai lagi deh. Kayaknya belum semuanya kayaknya ngikutin ya. Suaranya juga kayaknya belum ada nih. Gini semua ya, operator ya. Oke, kita mulai lagi. Tapi kita sekarang tepuk ceria. Nah, mungkin teman-teman guru nih tahu nih tepuk ceria seperti apa ya. Kita tepuk ceria dulu yuk. Tepuk ceria. Eh, eh, eh. Hore. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah semangat. Mudah-mudahan semuanya sudah sarapan ya. Iya. Oke, kita mulai saja. Mohon izin untuk saya bercerita tentang pengalaman saya selama mengajar anak inklusi di lembaga TK umum. Jadi bukan di lembaga TK yang memang khusus anak inklusi. Untuk pagi ini saya akan memaparkan materi tentang best practice anak inklusi di TK Widya Siwi Karangmulia, Karangtengah, Tangerang. Baik, operator, boleh ganti slide-nya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di surat At-Taqabun ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi bagaimanapun terlahirnya anak kita, tetap anak adalah ujian, karena anak adalah anugerah, anak adalah titipan. Jadi bagaimana orang tua yang mempunyai anak-anak inklusi dapat menyayangi dengan tulus sehingga nanti akan mendapatkan pahala yang besar. Amin ya robbal alamin. Kemudian di sini saya akan memaparkan definisi anak inklusi seperti yang saya baca di jurnal, merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa anak inklusi adalah anak yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh signifikan dalam proses tumbuh kembang anak apabila dibandingkan dengan anak lain seumurannya. Lalu kemudian menurut Howard, anak inklusi adalah anak yang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Baik, operator, terima kasih. Nah, di sini dari saya pribadi mengenal anak inklusi, saya mendefinisikan sendiri ya, bahwa anak inklusi sebagian anak yang tidak terlihat berbeda secara fisik dengan anak lainnya,
tetapi membutuhkan pendampingan, kasih sayang, dan bantuan khusus selain dari orang tua dan guru. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana awal mula saya mengenal anak inklusi. Dari sejak kecil, saya sudah mengenal sebetulnya anak inklusi. Tapi pada saat saya melihat dulu nih, waktu kecil, pada saat saya melihat teman-teman saya sebaya atau tetangga saya yang memang fisiknya berbeda dari kita teman-temannya, itu dulu saya mengenalnya, mohon maaf, karena dulu masih anak-anak, jadi hanya dengar-dengar dari tetangga, terus orang-orang yang lebih dewasa, lalu mereka menyebutnya, mohon maaf, anak idiot, karena saya waktu masih kecil hanya mengenal nama itu. Kemudian ketika saya menikah, lalu saya pindah ke daerah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dan di desa Gunung Sindur itu saya mendirikan lembaga TPQ dan TK Al-Quran Az-Zahra tahun 2013. Nah, di desa Gunung Sindur itu masih desa ya, teman-teman. Di sana ada sebuah perumahan baru, dan ditempati oleh warga yang memang kebanyakan pindah dari Jakarta ke Bogor. Nah, pada saat itu ada orang tua yang menitipkan atau mendaftarkan putranya ke lembaga TK yang saya dirikan. Nah, anak itu diagnosisnya itu ADHD dan autis. Pada saat itu saya tidak mengerti ya, karena waktu itu saya masih belum mengenal terlalu dalam tentang ilmu anak berkebutuhan khusus. Apalagi pada saat itu mungkin saya masih lulus SMA ya. Nah, kemudian saya pindah ke Desa Gunung Sindur. Dari sana warganya menginginkan saya untuk membuka TK Al-Quran. Nah, dari situ saya terima anak itu, kemudian saya lihat setiap harinya anak itu tantrum. Kalau dulu saya belum mengenal kata tantrum, saya kenalnya dia ngamuk gitu. Kemudian di TK saya itu, lembaga TK saya itu kita sewa ya, sebuah ruangan sewa gitu, dan bangunannya belum permanen. Jadi bagian dindingnya itu belum amplas ya, belum dihaluskan, jadi masih kasar. Kemudian anak itu tantrum setiap harinya dan membenturkan kepalanya sendiri di tembok atau di dinding ya. Saya waktu itu bingung, kemudian saya bicara dengan orang tuanya, ternyata memang dari orang tuanya memberitahu saya tentang diagnosis anaknya yang menderita ADHD dan autis. Kemudian saya baca-baca mulai dari situ, dan karena memang lembaga TK yang saya dirikan ini guru-gurunya juga masih belum ada ilmu, saya pun juga belum, maka dari itu saya memberikan saran kepada orang tua tersebut untuk anaknya dipindahkan saja ke sekolah yang memang lebih layak dari bangunan yang saya miliki, dari bangunan lembaga TK yang saya miliki. Dan alhamdulillah orang tua anak tersebut menyetujuinya. Nah, berlanjut ketika saya tahun 2016 saya pindah lagi ke Jakarta, lalu saya mengajar di TK Widya Siwi tahun 2016. Nah, di situ saya mulai mengenal lebih dalam lagi anak inklusi. Nah, dari tahun 2016 itu, waktu itu saya juga sempat kaget ya, ketika saya mengajar di TK Widya Siwi, ada waktu itu ada anak kembar. Nah, mereka itu juga speech delay, sering tantrum. Nah, pada saat itu saya bingung, ini saya harus menghadapinya bagaimana, karena anak kembar. Jadi ada anak yang kalau ketemu saya itu, kalau dia kesel, meludahi saya, mohon maaf, meludahi saya. Nah, yang satunya lagi itu suka tantrum. Jadi kalau misalkan anak yang satu ini kesel sama saya, dibela oleh saudara kembarnya. Kemudian berlanjut lagi ada salah satu murid saya juga, anak ini speech delay.
dan juga terus berlanjut. Saya mengenal anak inklusi yang masuk di TK Widya Siwi. Alhamdulillah saya sudah mulai bisa terbiasa, ya sudah mulai bisa terbiasa menghadapi anak-anak inklusi dari pengalaman yang saya dapatkan. Ya, saya masih sudah bisa menangani anak yang tantrum sedikit-sedikit. Saya sudah bisa mengerti apa yang anak-anak inklusi mau, seperti misalkan ada yang sedang menangis, ada yang tidak percaya diri, ada yang tidak mau bersosialisasi. Itu saya alhamdulillah belajar dari pengalaman ya. Jadi bisa menangani walaupun memang tidak bisa menangani sepenuhnya karena memang saya background pendidikannya bukan dari pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, itulah awal mula saya mengenal anak inklusi dari sejak kecil, kemudian dari sejak saya mendirikan lembaga TK yang pada saat itu ada di sebuah pedesaan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kemudian saya mengenal lagi ketika mengajar di TK Widya Siwi dari tahun 2016 sampai sekarang. Baik, operator, boleh di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini slide yang paling dibilang penting ya untuk teman-teman mahasiswa, untuk peserta webinar yang juga menjadi guru di lembaga TK umum yang anak di tempat mengajarnya itu ada anak inklusi. Nah, ini tantangan bagi guru dari lembaga TK umum dalam mengajar anak inklusi. Nah, seperti biasanya ya, memang bukan seperti biasa ya, biasanya ya guru di lembaga TK itu kan pasti background pendidikannya adalah dari Fakultas PG PAUD ya. Nah, tidak memiliki background pendidikan tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana kita menjawab tantangan tersebut? Bagaimana kita menjawab tantangan tersebut? Nah, yang pertama kita harus banyak membaca ya, teman-teman. Kita harus banyak membaca. Apapun itu tentang anak inklusi, kita baca, lalu kita pahami, walaupun kita belum paham banget ya, karena kita kan memang background-nya bukan dari pendidikan tentang anak berkebutuhan khusus. Banyak baca, lalu kemudian belajar dari pengalaman. Nah, ketika teman-teman di lembaga TK, ada anak muridnya yang berkebutuhan khusus, itu jangan cuek-cuek aja tuh teman-teman, jangan cuek-cuek aja. Jadi kita harus belajar dari pengalaman. Kita terima saja, kita selami anak itu, kita kenali anak itu, bagaimanapun keadaan anak itu, kita belajar dari anak tersebut. Nah, kemudian yang ini ada kaitannya juga, kemudian berani mencoba pengalaman yang baru. Ini ada kaitan juga dari belajar pengalaman ya. Kita berani mencoba pengalaman yang baru dari pengalaman yang biasanya. Karena yang biasanya yang kita hadapi anak-anak yang memang normal ya, atau kita biasa bilang normal ya, karena berbeda dengan anak-anak inklusi. Kemudian ini juga berkaitan yang tadi saya bilang belajar mengenali anak. Nah, belajar mengenali anak. Jika ada anak inklusi, kita belajar mengenali anak. Nanti di slide berikutnya saya akan memaparkan tentang cara mengenali anak. Lalu di sini kita juga jadi belajar sabar nih teman-teman ya, karena anak inklusi itu kan banyak banget ya tingkah lakunya yang memang baru ya bagi kita. Jadi kita belajar banget dari anak inklusi. Kita jadi belajar sabar teman-teman ya. Jadi belajar sabar, jadi belajar mengenal, jadi belajar ada apa sih ini, kenapa sih ini. Kita jadi mencari tahu sendiri. Otomatis kita mencari tahu sendiri. Bahkan pengalaman saya juga pernah berbicara sama saya ingat-ingat lagi, saya berbicara dengan teman saya kalau nggak salah ya. Nah, ketika saya ada di TK Widya Siwi dan banyak menangani anak murid yang memang anak inklusi, saya jadi pernah ngomong kalau misalkan saya nih habis lulus PG PAUD nih, saya pengen ngelanjutin S2
yang fakultasnya dari anak berkebutuhan khusus ya, atau psikolog anak ya berkebutuhan khusus. Ya, mudah-mudahan tercapai. Amin. Lalu berikutnya, teman-teman juga bisa bertanya pada teman, karena kan biar gimana pun kita mengajar di lembaga TK, pasti ada teman-teman yang memang lebih lama mengajar. Atau bisa bertanya juga dengan kepala sekolah, bagaimana sih cara menangani anak inklusi ini? Lalu juga bisa juga kita belajar secara otodidak ya, ketika teman guru lain atau kepala sekolah yang sedang menangani anak inklusi itu sendiri, kita bisa melihat ya, belajar. Kemudian kita juga bisa bertanya dengan pakar yang kompeten di bidangnya ya, seperti mungkin teman-teman yang kuliah bisa bertanya dengan dosennya. Nah, seperti itu ya untuk menjawab tantangan bagi guru dari lembaga TK umum yang mengajar anak inklusi ya. Teman-teman mungkin bisa memahami yang saya paparkan ini ya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya, operator. Nah, ini dia. Sebagai orang tua, sebagai orang lain yang mempunyai tetangga yang memang berbeda dengan anak-anak lainnya, atau juga sebagai guru di sekolah, jangan terburu-buru melabel anak sebagai anak inklusi. Nah, ini sebagai pendidik ya, saya bicara tentang sebagai pendidik. Jangan terburu-buru melabel anak sebagai anak inklusi. Ketika ada anak murid yang mendaftar di TK, lalu kemudian selama perjalanannya atau proses pembelajarannya itu, anak itu terlihat berbeda dari anak lainnya, tetap kita jangan terburu-buru melabel anak sebagai anak inklusi. Kenali dulu anaknya, kenali terlebih dahulu anaknya, lalu kemudian kita lihat, mungkin teman-teman mahasiswa dan teman-teman guru mengetahui ya, yang namanya STPPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Betul itu. Iya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, perkembangan apa saja yang harus dicapai, dari anak per usia ya, per kelompok usia. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat dari situ. Kalau misalkan anak itu kita lihat, kok dia belum bisa begini ya, kok dia belum bisa melompat ya, kok dia suka marah-marah ya, kok belum bisa meredam emosinya ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari STPPA. Kemudian jika kita melihat ada perbedaan, dan kita lihat juga dari STPPA-nya mungkin perkembangannya tidak sesuai dengan usianya, kita boleh memanggil orang tuanya ke sekolah. Bicarakan dengan orang tua, kemudian tanyakan kepada orang tua bagaimana anak itu di rumah. Kalau memang sama ternyata dari tingkah laku, semua perkembangannya di rumah dan di sekolah, sama dengan yang di sekolah, mungkin teman-teman guru atau teman-teman mahasiswa yang jadi guru bisa menyarankan kepada orang tua untuk ke psikolog anak untuk berkonsultasi ya, bagaimana nanti solusinya, bagaimana menanganinya, bagaimanakah kelanjutannya, lalu kemudian kalau memang dari psikolog anaknya menyarankan untuk terapi, ya dari orang tua harus terapi, karena untuk perkembangan anaknya ya. Jadi orang tua juga mesti ikhlas ya, mesti legowo ya. Kalau misalkan memang ternyata anaknya berbeda dengan anak lainnya, ya tapi insya Allah setelah diterapi nanti insya Allah akan baik seperti anak-anak pada umumnya. Baik, itulah kemudian slide selanjutnya. Nah, ini saya pengalaman mengajar anak inklusi di sekolah. Ada anak autis, terus kemudian ada anak ADHD yang tadi saya ceritakan.
Kemudian ada anak speech delay. Nah, bagaimana sih? Apa sih autis itu? Nah, mungkin teman-teman mahasiswa dan teman-teman guru tahu ya, autis itu, ADHD itu apa, speech delay itu apa. Oke, slide berikutnya. Teman-teman bisa baca juga. Nah, ini. Autis ini atau Autism Spectrum Disorder atau ASD, ini adalah kelainan perkembangan syaraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Nah, ini yang kalau yang pengalaman saya nih, anak autis, ciri-cirinya anak itu tidak fokus ya. Kalau kita ajak bicara, matanya tidak fokus ke kita. Kemudian diikuti oleh seringnya anak tantrum. Kemudian anak itu juga ketika berjalan, main jalan aja ya, di jalan aja, tidak melihat kanan kiri, bawah. Jadi kasarnya itu anaknya berjalan main tabrak-tabrak aja gitu ya. Kemudian di sini ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif atau hiperaktif. Jadi memang anak ADHD ini biasanya hiperaktif ya, seperti yang tadi saya ceritakan saat saya punya lembaga TK di Gunung Sindur, ada anak murid saya yang membenturkan kepalanya di dinding ketika anak itu marah. Nah, itu kemudian yang ketiga speech delay. Nah, speech delay ini mungkin teman-teman tahu ya, ini adalah keterlambatan bicara, tidak sesuai dengan usianya. Jadi memang harus dilanjutkan dengan terapi. Nah, untuk yang jenis-jenis anak inklusi ini, diagnosa anak inklusi ini mungkin nanti akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya yang memang berkompeten di bidangnya ya. Iya, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah solusi untuk teman-teman supaya teman-teman bisa mendampingi anak inklusi di sekolah masing-masing ya. Best practice atau praktek terbaik untuk anak inklusi yang memang saya terapkan sejak dulu ya. Mungkin nanti teman-teman guru atau teman-teman mahasiswa boleh juga meniru ya dari apa yang saya lakukan, tetapi juga harus dilihat dulu bagaimana anak inklusi tersebut. Jadi tidak harus sama juga, tapi mungkin teman-teman punya metode sendiri yang memang tidak sama dengan metode saya mengajar. Kebetulan di TK Widya Siwi ini halamannya luas ya teman-teman ya. Alhamdulillahnya halaman depan luas, halaman belakang luas. Kemudian ketika di pagi hari, biasanya kan anak-anak itu ice breaking ya, berbaris, bergerak, bernyanyi. Nah, kemudian untuk anak inklusi yang saya tangani ini, ketika anak-anak lain bernyanyi, bergerak, itu anak inklusinya saya ajak keliling-keliling teman-teman ya. Saya ajak keliling-keliling, jalan pagi, keliling halaman. Dari halaman depan sampai halaman belakang ya. Boleh jalan santai, boleh ajak berlari ya. Berlarinya tapi jangan kenceng-kenceng, kecil aja ya. Jadi fresh ya Bu ya. Iya. Jadi anak inklusi itu supaya energi anak inklusi itu keluar ya di pagi hari ya. Jadi biar mood-nya juga terjaga. Jadi kita bisa ajak anak inklusi untuk berkeliling halaman sekolah ya. Tapi jika memang teman-teman yang tidak punya atau minim halaman sekolah, teman-teman bisa mengajak anak inklusi ini di dalam kelas ya, kegiatan motorik kasar seperti merangkak, merayap, atau gerakan motorik kasar lainnya. Nah, ini berguna juga ya karena untuk memperkuat otot-otot tubuh anak inklusi dan aliran darahnya jadi lancar, Bun. Dan teman-teman. Jadi bisa berpengaruh juga nih sama kecerdasan otaknya dan juga berpengaruh juga dengan motorik halusnya ya, jari-jari tangannya gitu kan. Jadi kan karena distimulasi terus tiap pagi ya, jadi otot-otot jari tangan, kemudian tubuh
juga jadi ini ya, jadi distimulasi ya, jadi bikin anak-anak tuh bagus gitu pertumbuhannya. Kemudian dampingi anak saat berbaris. Jadi tadi ketika anak-anak inklusi sudah kita ajak keliling, lalu kita ajak gabung dengan teman-teman lainnya untuk bernyanyi dan bergerak ya. Nah ini tapi kita dampingi nih teman-teman nih. Kita dampingi, kita dengan suara agak cukup keras, kita dampingi. Misalkan nyanyi nih, saya contohin ya. Misalkan aku jadi rumah, kan tangan kita ke atas ya, tangan kita ke atas. Nah, kita bilang nih sama anaknya, misalkan namanya Eri, misalkan ya. Eri, ayo tangannya ke atas, ayo seperti bentuk rumah, kita tirukan seperti itu. Tapi kita harus melihat ke matanya ya, ke matanya dengan suara yang cukup keras, tapi jangan keras-keras banget. Nah, sampai anak itu mau mengikuti apa yang kita instruksikan. Nah, seperti itu. Kalau senam pun juga sama. Kalau senam kita dampingi, kita berikan semangat. Ayo Eri, ayo ikuti gerakan, tangannya ke samping, atau tangannya ke atas gitu. Sampai anak itu mengerti akan instruksi kita. Nah, seperti itu. Baik. Lalu kemudian maaf Ibu. Ya. Mohon izin waktu yang tersedia tinggal 10 menit ya Ibu. Baik. Iya, saya percepat saja. Kemudian ketika anak sudah mau mengikuti gerakan yang kita instruksikan, berikan pujian pada anak. Anak inklusi juga tahu loh diberikan pujian, jadi tidak seperti anak normal lainnya juga ya, sama. Mau berasa kalau diberikan pujian ya, diajak tos, dibilang ye hebat Eri, good job, seperti itu. Nah anak inklusi juga perlu diberikan pujian agar selalu semangat di pagi hari. Kemudian slide berikutnya, operator. Nah, menjaga mood ini yang paling penting ya untuk orang tua di rumah, untuk teman-teman guru, untuk menjaga mood anak pada pagi hari. Jadi anak inklusi itu harus dijaga nih mood-nya nih, supaya mood-nya tetap bagus sampai pembelajaran di sekolah selesai. Ya, kemudian jika memang di pagi hari anak inklusi itu melakukan kesalahan yang memang anak itu sendiri tidak mengerti ya, kalau anak inklusi kan tidak mengerti ya. Lalu kemudian mungkin juga tantrum, maka pendidik hendaknya menanyakan dengan suara pelan, dekati, ditanyakan, kenapa Eri marah-marah, kenapa Eri tidak boleh berbuat seperti itu, kemudian usahakan anak inklusi nyaman berada di sekolah, khususnya dengan guru ya. Kemudian, nah ini ya tadi itu ya, yang saya sebutkan apa yang terjadi jika di pagi hari anak inklusi sudah diberikan respon keras dari gurunya dan dari orang tuanya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan anak inklusi itu pasti akan bad mood ya sepanjang pembelajaran. Jadi jangan sampai dari rumah ataupun gurunya bersuara keras di pagi hari atau melakukan perilaku-perilaku yang kasar terhadap anak. Kadang kan guru juga manusia ya, kadang ada nggak sabarnya. Nah, lalu kemudian untuk anak inklusi juga sama dengan anak-anak lainnya. Kalau datang kita harus memberi salam, lalu menanyakan kabar. Assalamualaikum Eri, gimana kabarnya hari ini? Dekati ya, udah sarapan belum? Walaupun nih anak inklusi yang kadang suka membeyok ya teman-teman, kalau kita tanya Assalamualaikum, jawabnya Assalamualaikum. Kalau kita nanya, udah makan belum? Makan, jawabnya gitu. Udah minum susu belum? Susu. Pasti jawabnya kayak gitu teman-teman, tapi kita tetap menanyakan kabar dari anak inklusi itu sendiri ya. Lalu kemudian ketika kita mengajak komunikasi, arahkan matanya agar fokus ke mata kita juga ya, agar mau mengikuti instruksi yang kita berikan. Lalu ketika melakukan kesalahan yang anak inklusi itu sendiri tidak mengerti apa kesalahan itu, ajak anak berkomitmen agar tidak mengulangi kesalahan. Bisa juga loh, anak inklusi diajak berkomitmen
perjanjian ya, walaupun anak tersebut tidak mengerti. Misalkan seperti ini, Eri tidak boleh ya main air, nanti kalau main air basah. Kalau misalkan basah nanti Eri tidak bisa berganti baju karena bajunya tidak ada gitu. Nanti besok tidak diulangi lagi ya nanti ya. Seperti itu. Bisa diajak untuk komitmen ya. Nah, ini juga ketika mengerjakan kegiatan atau tugas sehari-hari ya di sekolah, berikan semangat. Walaupun anak inklusi itu tetap harus dibantu dan diarahkan. Juga berikan pujian, dikasih bintang, dikasih pujian, ye good job, ye hebat. Boleh banget ya teman-teman ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini dia berikan perhatian khusus dan kasih sayang pada anak inklusi. Karena anak inklusi teman-teman bisa merasakan loh ketulusan dari kita loh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang enggak sayang banget, berasa, anak inklusi itu berasa. Jadi kalau kita lagi moodnya lagi jelek nih, kita lagi berantem sama suami, lagi berantem sama pacar, kemudian ngajar ya, terus berakibat nih kita marah-marah nih, atau kalau misalkan anak inklusi ini minta tolong, misalkan ibu ambil, terus kita tiba-tiba bad mood, ambil sendiri gitu. Nah itu anak inklusi bisa merasakan kalau pendidik tersebut moodnya lagi kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan punya anak murid yang anak inklusi, sayangi dengan tulus. Kalau bisa dipeluk, sering-sering dipeluk, dibelai, diusap-usap ya, dibelai itu, diusap-usap ya kepalanya. Nah, itu wajib banget untuk ibu-ibu guru dan teman-teman. Nah, ini dia yang terakhir, tua ya teman-teman ya. Teman-teman setiap hari itu harus memberikan report atau laporan ke orang tua tentang apa saja yang terjadi di sekolah, apa saja kegiatan yang memang tidak tuntas dikerjakan, apa saja perkembangan anak inklusi di sekolah. Lalu karena report yang intens itu berguna, penting banget untuk orang tua, untuk memudahkan orang tua berdiskusi dengan, kemudian berdiskusi tentang solusi yang tepat jika ada peristiwa yang atau tingkah laku anak yang baru muncul. Kan biasanya anak inklusi hari ini misalkan anak itu main air, besok tiba-tiba main ludah gitu kan. Nah, itu kan kita bingung, kok kemarin-kemarin nggak main ludah, kok hari ini main ludah gitu. Nah, itu harus diajak diskusi nih orang tuanya, bagaimana solusinya, apakah di rumah memang main ludah atau memang main air. Nah, seperti itu. Terus teman-teman guru, teman-teman mahasiswa juga jangan sungkan untuk belajar dari orang tua tersebut. Ya, menggali ilmu dari orang tua itu sangat penting. Orang tua yang saya tadi bilang ya, tidak dari anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan malu, jangan sungkan untuk belajar dari orang tua tersebut. Tanya-tanya, Bun, gimana sih Bun kalau menangani anak yang suka meludah? Bun, gimana sih menangani anak yang suka tantrum? Seperti itu. Mohon izin Ibu, waktu yang tersedia tinggal 5 menit lagi ya Ibu. Silahkan Oke, sepertinya Ibu Rosilawati terkendala sinyal lagi ya Bapak Ibu hadirin semuanya. Baik, mohon maaf sinyalnya kembali, saya kembali terlempar ya. Baik Ibu. Selanjutnya boleh operator. Ya, baik Ibu, sebentar izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi ya Ibu. Baik. Mohon dipercepat, terima kasih. Iya. Oke. Baik. Oke, bentar ya. Kita tunggu slide dari operator. Ini sudah terakhir kok. Baik.
Baik, untuk slide selanjutnya, udah operator bagaimana? Ya, slide-nya juga terkendala ya Ibu ya. Iya, baiklah. Ya, sudah Kalau muncul, begitu Ibu. kita nyanyi dulu aja deh ya. Oh, ini dia sudah. Nah, baik. Nah, ini dari saya nih. Setiap anak yang terlahir adalah anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangi dengan tulus, perlakukan dengan sebenar-benarnya karena itu adalah pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik di akhirat nanti. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Oh, di sini saya ada slide untuk mengucapkan Hari Ibu ya, karena sebentar lagi Hari Ibu tanggal 22 ya, teman-teman ya. Di 22 Desember Betul, Ibu. ya. Selamat Hari Ibu untuk bunda-bunda yang hebat di Indonesia, khususnya kepada ibunda-bunda yang mempunyai anak inklusi. Tetap semangat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada bunda-bunda. Amin ya Allah. Amin ya Amin ya rabbal alamin. alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufik. Iya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi